warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Syaira Marani dengan NIM 3333240058. Saya dari kelompok 10 tutorial pengertian operasional 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba satu contoh soal pada modul penelitian operasional 2 dengan judul modulnya itu adalah integer programming. Mana di sini saya akan menguji contoh soal tersebut dengan menggunakan dua software. Yang pertama itu ada RStudio dan yang kedua itu ada PubCam. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini terdapat contoh soal di mana ada sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi dua jenis peralatan industri, yaitu mesin bor dan mesin gerinda. Kedua produk itu harus melalui dua tahap proses, yaitu perakitan dan pengujian kualitas. Setiap mesin bor itu memerlukan waktu perakitan yang lebih singkat dibandingkan mesin gerinda. Namun, waktu pengujiannya itu sedikit lebih lama. Nah, di sini juga terdapat data operasional yang menunjukkan kalau misalnya satu unit mesin bor itu membutuhkan 3 jam perakitan dan 2 jam pengujian. Sedangkan mesin gerinda di sini membutuhkan 4 jam perakitan dan 3 jam pengujian. Nah, karena pada modul integer programming itu dia merupakan metode dari pengembangan linear programming, di mana variabel keputusannya itu dia bernilai bilangan bulat atau integer. Nah, karena dia masih merupakan pengembangan dari linear programming, pada soal ini itu kita membutuhkan yang namanya variabel fungsi kendala. Nah, pada soal ini variabel fungsi kendalanya itu terletak pada data operasional. Jadi di sini untuk variabel fungsi kendala yang pertama itu ada di jumlah perakitannya. Jadi ada 3 jam perakitan dan 4 jam perakitan. Ini termasuk pada variabel fungsi kendala pertama. Dan ada 2 jam pengujian dan 3 jam pengujian. Ini termasuk variabel fungsi kendala kedua. Nah, dalam satu minggu, total waktu perakitan yang tersedia adalah 96 jam. Dan waktu pengujian hanya 72 jam. Nah, jadi untuk perakitan ini dia itu membutuhkan atau hanya tersedia waktu sekitar 96 jam atau kurang dari 96 jam. Dan waktu pengujian itu hanya 72 jam atau kurang dari 72 jam. Setiap mesin bor itu memberikan keuntungan sebesar Rp2.500.000, sementara mesin gerinda memberikan keuntungan sebesar Rp3.500.000. Nah, keuntungan ini pada linear programming sebelumnya itu kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya. Nah, jadi untuk modul integer programming ini, si keuntungan ini itu kita masukin ke fungsi tujuannya juga. Jadi untuk fungsi tujuannya sendiri itu ada X1 dari keuntungan mesin bor yaitu Rp2.500.000, sedangkan X2-nya itu dari keuntungan si mesin gerinda yaitu Rp3.500.000. Ini manajemen ingin menentukan rencana produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, di sini seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, aku akan menggunakan dua software. Yang pertama itu ada RStudio dan yang kedua itu ada PubCam. Selanjutnya kita masuk ke software yang pertama yaitu RStudio. Oke, untuk software yang pertama, di sini pertama itu kita harus menginstal package dulu. Ini udah ada sintaks yang tertera. Kita coba running. Dan di sini kita diminta untuk mendefinisikan fungsi tujuan, yang dimana ini tuh diperoleh dari nilai maksimum atau keuntungan maksimum yang tertera pada soal yang sebelumnya yang kita baca. Jadi di sini ada 2.500.000 dan ada 3.500.000. Kita masukin ke dalam fungsi tujuannya karena fungsi ini nantinya bakal kita cari ke dalam model integer programming. Running. Setelah itu kita running sintaks dari mendefinisikan fungsi kendala. Fungsi kendala ini diperoleh dari waktu perakitan dan waktu pengujian dari masing-masing mesin. Karena di sini hanya terdapat dua variabel dan dua baris dan dua kolom, jadi n row di sini itu sama dengan 2. Running sintaksnya. Nah, ini ada batasan sumber daya. Ini merupakan batasan dari waktu yang sudah tertera pada soal juga, dan ini kita masuk ke dalam sintaks batasan sumber daya. Setelah itu kita pakai tipe batasan itu kurang dari. Karena pada soal sebelumnya itu menunjukkan kalau misalnya waktu pengujian dan waktu perakitan itu hanya tersedia waktu sekitar 96 jam dan 72 jam. Jadi
intinya waktu proses tersebut itu tidak kurang dari 96 jam dan 72 jam. Kita running. Nah, setelah semua sintaks tersebut kita running, selanjutnya di sini kita menyelesaikan permasalahan menggunakan program integer. Dan di sini akan menampilkan solusinya nanti dengan nilai maksimumnya itu berapa, dan mengambil dari fungsi tujuannya, fungsi kendala, dan mengambil dari batasan sumber daya dan juga tipe batasan yang sudah tercantum pada sintaks sebelumnya. Nah, ini kita running. Selanjutnya kita meminta buat menampilkan hasil dari apa yang sebelumnya sudah kita running. Dan di sini ada yang pertama itu akan menampilkan jumlah unit mesin bor yang diproduksi per minggunya, karena pada soal sebelumnya itu meminta jumlah unit yang akan diproduksi per minggu. Sedangkan untuk cat yang kedua itu jumlah unit mesin gerinda yang diproduksi per minggu. Nah, ini adalah keuntungan maksimal atau fungsi tujuan yang kita carinya itu bakal muncul juga atau setelah kita menjalankan programnya. Ini kita coba running. Nah, kalau teman-teman bisa lihat hasil runningnya itu menampilkan keuntungan maksimal sebesar 84 juta rupiah, dan untuk mesin bor sendiri itu yang diproduksinya adalah sebesar 0 unit. Sedangkan untuk mesin gerinda itu memproduksi per minggunya itu sebesar 24 unit. Dan keuntungan maksimal itu dia ada di 84 juta rupiah. Nah, untuk menyatakan benar atau enggaknya dari model ini kita akan menggunakan software yang kedua, yaitu dari software POM-QM. Yang untuk selanjutnya kita menggunakan software POM-QM. Nah, pertama teman-teman itu buka modul integer programming dulu. Nah, biasanya modul itu tertera di modul 3 bagian sini. Tapi karena di software yang aku buka ini dia itu nggak tercantum di bagian sini, oleh karena itu aku bukanya di bagian dummy ini. Dan aku pilih modul C atau integer programming. Namun jika software teman-teman sudah tercantum di bagian modul 3-nya itu ada modul integer programming, teman-teman bisa pilih di bagian sini aja. Tapi karena aku sudah tercantum di bagian sini, maka kenapa aku buka di bagian dummy. Habis itu aku pilih ke sini. Terus kita buka file baru. Nah, ini teman-teman bisa setting dulu. Untuk number of constraint-nya sendiri, untuk number of constraint-nya sendiri itu kita pakainya 2, karena kita cuma pakai 2 batasan atau 2 constraint. Yang pertama itu ada si waktu pengujian dan ada si waktu perakitan. Nah, untuk number of variable itu kita juga pakai 2, yaitu ada si X1 dan X2, dimana di soal sebelumnya X1 itu ada si mesin bor dan X2 itu ada mesin gerinda. Nah, untuk objektifnya kita pilih yang maximize, karena emang fokusnya pada maksimasi. Tapi kalau misalnya soal yang teman-teman punya itu fokusnya pada minimize, maka objektifnya itu diubah ke minimize. Jadi kita pilih maximize dulu. Nah, sebelum masukin datanya dan lain-lain, aku mau ubah nama constraint-nya ini dulu dan mempermudah interpretasinya. Nah, untuk X1 ini pakai mesin bor dan mesin gerinda. Oke, di sini aku sambil buka soalnya. Nah, untuk nilai yang kita cantumin di sini itu ada nilai perakitan dari mesin bor, nilai perakitan dari mesin gerinda, nilai pengujian dari mesin bor dan juga mesin gerinda, yang dimana nilai tersebut itu sudah tercantum dalam soal. Jadi tinggal kita masukin aja. Untuk perakitannya itu dia ada di jam. Untuk perakitan mesin gerinda dia ada di ini, itu ada di 2 dan ini. Nah, maximize itu kalian ubah jadi keuntungan dari tiap mesin bor. Nah, jadi untuk maximize-nya itu atau nilai fungsi tujuannya itu kita masukin
Nah, ini sudah kita masukin. Habis itu tandanya kita pakai kurang dari. Nah, untuk RHS nya itu karena dalam soal itu tertera dalam 1 minggu total waktu yang tersedia. Jadi RHS ini adalah batasan waktu yang tersedia. Jadi kita masukin untuk waktu perakitan sendiri itu dia tersedianya hanya 96 jam atau kurang dari 96 jam. Nah, kenapa di sini tandanya itu dia pakainya kurang dari. Untuk RHS si pengujian sendiri itu dia kurang dari atau hanya tersedia 72 jam. Di sini ada variable type, di mana variable type ini teman-teman bisa sesuaikan dengan contoh soal atau soal yang teman-teman ambil. Karena di sini aku dapat contoh soal yang sifatnya integer semua, jadi di sini aku ubahnya, aku nggak ubah ke yang real or dia mix gitu. Di sini aku tetap pilih variable type-nya yang integer. Nah, setelah kita ubah, kita coba solve dari ini. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini, solution value-nya itu ada di 84 juta rupiah. Nah, di POM-QM ini dia juga menghasilkan value pada mesin Grinda itu sebesar 24, yang dimana nilai ini itu sama seperti yang kita coba sebelumnya pada software RStudio. Dan untuk mesin Word sendiri itu nilai atau value-nya itu sama dengan 0, dan pada RStudio itu dia value-nya juga sama dengan 0, dengan solution value atau keuntungan maksimal yang diperoleh itu sama-sama menghasilkan keuntungan sebesar 84 juta rupiah. Maka kalau misalnya kita lihat pertanyaan sebelumnya, karena manajemen ini ingin menentukan rencana produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum, dengan kita sudah mencoba pada kedua software ini, maka dapat disimpulkan kalau misalnya manajemen ini ingin menghasilkan keuntungan yang maksimum, yaitu harus memproduksi atau merencanakan produksi pada mesin Grinda itu sebesar 24 unit dengan keuntungan maksimal yang didapatnya nanti sebesar 84 juta ribu rupiah. Oke, mungkin saja video tutorial yang bisa aku sampaikan pada modul 1 Integral Programming penelitian operasional 2 kali ini. Sampai ketemu di modul berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.